Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema agar saat kamu mikirin mantan, dia juga mikirin kamu. Ya, jadi kita ini ya terus berpikir tentang mantan. Asal melek bangun tidur, dari pagi sampai tengah malam tidur lagi, selalu yang terbayang dan yang terfikirkan adalah mantan. Kita sudah beberapa kali membahas ya, bahwa pikiran manusia itu selalu terhubung kepada orang-orang yang dia kenal. Jadi ketika dia memikirkan seseorang yang dia kenal, maka secara otomatis itu akan memberikan dampak dan pengaruh kepada yang bersangkutan. Hanya saja memang ketika kita memikirkan dia, ya, itu kan menjadi seperti lintasan-lintasan ya, memori-memori atau serpihan-serpihan kenangan yang tidak fokus. Jadi seperti tahu puzzle ya, seperti puzzle yang berantakan. Jadi tidak tidak membentuk apa yang ingin ditampilkan oleh puzzle tadi. Misal puzzle gambar dinosaurus ada 100 keping, kan harus disusun hingga membentuk. Nah, ini karena kita tidak fokus, maka kepingan-kepingan memori tadi itu rasanya sangat mengganggu kan, tetapi dia hadir dan muncul terus. Dia memberikan dampak terhadap mantan, tetapi bukan dampak yang sampai menggerakkan dia untuk menghubungi kita. Ya, jadi kenapa demikian? Karena sesuatu yang tidak fokus, tidak terpola dengan baik, itu memberikan dampak tetapi lemah. Contoh sapu lidi. Lidi itu mau dipakai untuk nyapu, jumlahnya cuma 3 batang misal. Anda pakai deh nyapu halaman, susah itu. Mau narik daun sebiji saja, pakai lidi 3 batang kan susah menggiring daunnya tadi. Ya, tapi ketika lidi itu disatukan, ya, banyak lidi disatukan kemudian diikat menjadi sapu lidi, dipakai. Jangankan daun, ya, daunnya satu pohon pun berguguran begitu banyak, Anda sapu, tidak butuh waktu yang lama. Karena apa? Karena kuat. Sesuatu yang fokus, terpola, itu akan memberikan dampak yang kuat. Sesuatu yang tidak fokus, tidak terpola, itu memberikan dampak tetapi lemah. Nah, itulah yang kita alami hari ini. Terus saja tuh memori kenangan mantan itu muncul, tapi tidak kita polakan dengan benar. Ya, begitu. Tidak kita berikan energi yang kuat. Nah, itu keywordnya. Jadi kita punya kenangan, kenangan itu hadir. Ya, bagaimana mempolakannya? Mempolakannya sebenarnya sederhana. Anda ingat saja, ini tanggal berapa hari ini? Misal tanggal 1 Januari misalnya, paling gampang ya.
ketika bersama mantan 2 tahun yang lalu, tanggal 1 Januari, itu sedang ngapain tuh di hari itu? Itu namanya membuat pola di pikiran kita. Ya. Nah, ketika dari pikiran yang berdiri sendiri-sendiri, kenangan yang berdiri sendiri-sendiri, Anda tarik dia menjadi sebuah pola. Membuat pola itu paling gampang dengan mengingat memori berdasarkan waktu. Ya, mestinya di handphone Anda kan ada tuh chattingnya lengkap ya. Anda baca saja tuh kalau pengen mempolakan ya. Nah, ketika itu dipolakan, itu akan memberikan dampak yang lebih kuat kepada yang bersangkutan. Ya. Dan ketika sudah dipola, jangan biarkan begitu saja. Ya. Kasih memori itu energi. Cara memberi energi kepada memori tadi, daripada dia cuma melintas-melintas saja, ya, yang menderita kita ya karena ingat terus, sementara mantan cuman kena senggol sedikit-sedikit tuh pikirannya tentang kita, tidak memberikan pengaruh yang sampai membuat dia deg-degan ya, atau membuat dia tiba-tiba kangen berat kepada kita, kangen banget. Jadi cuman kesenggol-senggol sedikit saja. Nah, berikan energi kepada kenangan-kenangan tadi. Nah, jadi kalau Anda memang punya waktu luang ya, kecuali kalau sedang kuliah ya, atau sedang di jalan, atau sedang bekerja ya, ya sudah, kalau memang lintasan-lintasan itu muncul ya dinikmati saja. Tapi kalau memang Anda sedang misal di rumah, tidak ngapa-ngapain, tidak lagi ada kegiatan ya, santai-santai saja. Dan ketika santai itu memang kenangan itu paling sering muncul kan, maka berikan kenangan itu energi. Nah, caranya bagaimana? Caranya Anda ingat hari ini tanggal berapa, ya. Kemudian ketika Anda bersama dengan mantan sekian waktu yang lalu di tanggal dan hari yang sama, kira-kira Anda sedang ngapain bersama dia? Anda sedang berada di mana bersama dia? Ya. Nah, itu akan membuat memori kenangan itu menjadi polanya semakin jelas. Anda sering ya ingat dengan mantan tuh. Ingat, Anda mengenali dia dalam kenangan, tetapi wajahnya tidak jelas. Itu namanya tidak terpola. Ya, nah kemudian Anda ambil air wudhu, ya, kalau mau lebih kuat energinya, Anda sholat 2 rakaat, kemudian setelah sholat 2 rakaat, Anda berdoa, ya Allah, kok saya terus kepikiran dengan mantan. Buat mantan juga kepikiran dengan saya. Atau buat mantan kepikiran saya 100 kali lebih dari saya mikirin dia. Ketika Anda berdoa, Anda khusyuk, Anda fokus, disitulah kenangan itu akan mendapatkan energinya. Jadi doanya bergerak ke atas, ya, doa menuju Allah, dan ketika Anda fokus, dampaknya akan bergerak horizontal ke arah mantan sehingga memberikan pengaruh. Jadi energinya itu adalah energi doa, ya. Anda tahu ya, doa itu kan menembus ke langit. Kalau doa itu menembus ke langit pun doa itu sanggup, ya, yang arah vertikal. Seperti yang kita ketahui ya, ilmu fisika itu, kalau bergerak ke atas itu energinya lebih besar. Anda lihat pesawat tuh, kapan dia mengeluarkan energi paling besar? Ketika mau naik.
itu energinya harus paling besar. Maka dia harus mendapatkan dorongan yang cepat. Maka kalau di landasan pesawat mau naik, itu harus kencang. Ya, nanti pilot biasanya ngomong G-force, rotasi. Itu artinya pesawat ditarik untuk naik. Ya, nah ketika dia naik, itu energi yang dikeluarkan sudah tidak terlalu besar lagi karena sudah ada momentum. Nah, tinggal dia bermain dengan inersia itu, ya, untuk mengatur keseimbangannya. Itu ya, rumit ya penjelasannya. Tapi intinya bahwa ketika doa naik, itu energi yang dikeluarkan untuk naik itu lebih besar. Dan dia bisa naik karena dia doa. Kalau dia naik saja dia sanggup sampai ke langit, apalagi yang horizontal. Ya. Jadi ketika kita berdoa itu, doa kita memancar ke atas. Ada juga yang kemudian ketika doa itu berkaitan dengan manusia, dia memancar secara horizontal menuju orang yang dimaksudkan. Ya. Paham ya? Energinya di situ. Ketika Anda perkuat kenangan itu dengan doa, langit saja bisa tembus. Apalagi kita dengan sesama manusia ini kan paling ya terpisah radius misal 100 km, 200 km, tembus sampai kepada yang bersangkutan. Karena doa itu yang ke atas dia memancar dengan energi yang sama, ke depan, ke kiri, ke kanan, ke samping. Itu kekuatan doa. Karena itu selalu saya bilang, daripada Anda cuman ingat dan sia-sia, cuman berkhayal dan berkhayal saja, akan lebih kuat, lebih dahsyat dampaknya kalau ingat itu Anda jadikan sebagai doa. Apalagi kalau Anda dalam posisi sebagai orang yang dikhianati oleh mantannya. Doa orang yang dizolimi itu kekuatannya berkali-kali lipat dibandingkan doa yang biasa. Maka di dalam sebuah hadis dijelaskan, wattaqi da'watal mazlum fa innahu laisa bainahu wa bainallahi hijab. Hati-hatilah dengan doa orang yang teraniaya, sebab tidak ada hijab antaranya dengan Allah. Ya, demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.